Kami mengucap syukur ya Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, oleh kasih-Mu yang besar. Hari ini kami berada sebagaimana kami ada. Pagi hari ini Tuhan Yesus, kami datang beribadah kepada Engkau Tuhan Yesus. Bukan karena kuat gagah kami, tapi karena kebaikan Tuhan yang memenuhi hidup kami. Hari ini Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, kami menyembah Engkau Tuhan. Dan hari ini Tuhan Yesus, kami menyadari bahwa tanpa Tuhan kami bukan apa-apa. Pagi hari ini Tuhan Yesus, kami yaitu cari kerajaan Allah dan kebenarannya, semua ditambahkan di dalam kehidupan kami sesuai dengan janji firman Tuhan di dalam hidup orang percaya. Lebih lagi kami bawa iman percaya kami pada pagi hari ini. Kami imani firman Tuhan tidak pernah gagal. Firman Tuhan pasti berhasil. Setiap kata kalimat firman Tuhan yang kami dengar hari ini tidak kembali dengan sia-sia, tapi akan mengerjakan perkara-perkara yang ajaib bagi hidup orang percaya. Mujizat pasti terjadi. Yang sakit sembuh, yang lemah kuat, yang terikat dilepaskan dari penderitaan, yang gagal diberhasilkan oleh Tuhan, yang kekurangan Tuhan berkati berlimpah kasih setia Tuhan di dalam kehidupan anak-anak-Mu. Maka berkati ya Tuhan Yesus setiap anak-anak-Mu, urapi kami ya Roh Kudus, agar kami pulang jadi pelaku firman Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan, hidup kami dipelihara diberkati Tuhan. Kami sambut firman Tuhan dalam nama Yesus. Semua yang disayang diberkati Tuhan. Sama-sama sukacita kita katakan amin. Berikan kemuliaan, tepuk tangan lagi buat Tuhan Yesus. Silakan kembali duduk Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan Yesus. Terima kasih semua rekan-rekan yang melayani pada pagi hari ini dan minggu pagi yang indah ini. Kami menyambut sekali lagi Saudara Bapak Ibu yang beribadah kepada Tuhan Yesus. Selamat pagi, Shalom. Shalom Tiberias. Apa kabar Saudara Bapak Ibu? Luar biasa dalam Tuhan Yesus. Siap diberkati firman Tuhan, amin. Siapa yang bersyukur hari ini beribadah pada Tuhan? Siapa yang percaya pulang beribadah ada berkat-berkat yang baru? Oh haleluya, berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang paling luar biasa buat Tuhan. Kasih salam lagi kanan kiri saudara, berikan senyum. Sekali lagi bilang selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Happy Sunday, God bless you. Tuhan Yesus menyertai dan memelihara saudara dan saya di minggu yang baru. Di minggu baru ada berkat yang baru, amin. Puji Tuhan, minggu yang baru ada pengharapan dan kekuatan baru bagi saudara dan saya orang-orang percaya. Haleluya. Ya, minggu yang terakhir di bulan Januari ini dan sebentar lagi kita juga akan menyambut tahun baru Imlek. Betul ya Saudara Bapak Ibu ya. Hari Selasa apa Rabu ya? Rabu ya, puji Tuhan. Ya, saudara dan saya kita punya harapan baru dan semangat baru dalam Tuhan. Amin. Yang terutama di dalam Tuhan Yesus, saudara dan saya kita sehat panjang umur. Amin saudara. Di tahun 2025, saudara dan saya kita terpelihara sempurna karena kasih dan kebaikan Tuhan. Yang percaya boleh bilang amin dulu saudara. Kita berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah. Hanya buat kasih Tuhan, untuk janji Tuhan. Kita buka Alkitab kita, siapkan Alkitab saudara. Sama-sama saudara kita buka bagian dari firman Tuhan dalam perjanjian lama. Sama-sama pagi hari ini kita akan lihat saudara dari Mazmur pasalnya yang ke-91. Ayatnya yang ke-11 dan 12. Mazmur 91, 11 dan 12. Saudara yang bawa Alkitab boleh dibuka Alkitabnya. Saudara yang lihat Alkitab dari HP langsung diketik. Ya HP-nya. Saudara yang mau mencatat firman Tuhan seperti biasa, silakan siapkan catatannya. Sekali lagi Mazmur 91 ayat 11 dan 12. Kita akan baca bersama-sama saudara ya, karena 2 ayat saja di sana. Yang sudah sampai di sana bilang aku pasti diberkati. Amin. Yuk bersama-sama kita baca. 1, 2, iya. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. 12. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Haleluya. Terpujilah Tuhan Yesus. Pagi ini saudara Bapak Ibu, kita akan bersama-sama diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Kita akan belajar ya saudara, di mana saudara dan saya hidup kita seringkali kita mengalami pertolongan Tuhan. Dan Tuhan ya saudara seringkali juga menolong saudara dan saya ya dengan berbagai macam cara. Ya, dan salah satu caranya saudara, seringkali Tuhan menolong saudara dan saya dengan perantaraan malaikat. Yang percaya katakan amin. Siapa yang percaya hidupnya selalu ditolong Tuhan, selalu mengalami pertolongan Tuhan, amin. Saudara dan saya kita selalu mengalami pertolongan Tuhan, amin. Ya, salah satunya Tuhan punya cara yang banyak. Tuhan punya cara yang begitu ajaib, katakan amin. Salah satu caranya saudara, Tuhan sering membawa saudara dan saya, ya saudara, dalam perlindungan Tuhan, ya penyertaan Tuhan melalui perantaran malaikat. Sama-sama katakan dengan saya, malaikat.
Ya, pagi ini firman Tuhan saya beri tema malaikat di dalam hidup orang percaya. Ya, firman Tuhan jarang saudara orang Kristen yang lihat Alkitab dari lihat ayat-ayat Alkitab, ya saudara, dari Alkitab tentang malaikat. Banyak sekali anak-anak Tuhan yang hidupnya ditolong Tuhan melalui malaikat. Ya, pagi ini kita akan belajar sama-sama ya peranan malaikat di dalam hidup orang percaya. Jadi orang percaya, hidup saudara dan saya, kita disertai malaikat Tuhan. Yang percaya bilang amin. Ya, dimanapun saudara dan saya melangkah kita berada, ada malaikat Tuhan. Ya, lebih lagi saudara dan saya, kita yang ada di tempat ini pagi hari ini, kita yang beribadah kepada Tuhan, saudara dan saya ada sarana perjamuan kudus dan minyak urapan, minyak dan anggur. Tuhan berjanji, saudara, di Mazmur 91 ini dikatakan sekali lagi saudara, mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Ini janji Tuhan, ini perlindungan kuasa Tuhan melalui pasukan malaikat sorga. Malaikat memang gak kelihatan. Iya saudara, dan malaikat kita kan nanti saya akan ajak saudara, kita akan lihat sama-sama saudara, apa sih malaikat itu secara etimologi, ya secara bahasa, dan juga apa maknanya, apa artinya. Tapi pagi hari ini saudara dan saya, kita benar-benar menyadari bahwa hidup saudara dan saya, kita ditolong Tuhan melalui perantaran malaikat. Amin. Banyak sekali saudara cerita di dalam firman Tuhan dalam Alkitab, malaikat itu ada di perjanjian lama dan perjanjian baru. Ya saudara, malaikat Allah bersama dengan bangsa Israel di perjanjian lama. Mereka keluar dari perbudakan bangsa Mesir. Ya saudara, dan mereka banyak ditolong Tuhan. Ya, bahkan salah satunya di perjanjian lama Elia ditolong Tuhan, ya saudara, melalui perantaraan malaikat. Kehidupan Elia terpelihara sempurna. Di perjanjian baru, malaikat Allah menjumpai Maria, ibu Yesus. Malaikat Tuhan menjumpai Yusuf, ya ayahnya Yesus. Bahkan saudara, malaikat Tuhan ya saudara, banyak menjumpai orang-orang, bahkan salah satunya yaitu Rasul Paulus. Kalau saudara pernah membaca di Kisah Para Rasul, ya saudara, Paulus itu ditolong oleh malaikat Tuhan. Ya, melalui apa? Melalui doa-doa yang dinaikkan oleh umat Allah. Kenapa Paulus bisa ditolong? Karena Paulus dipenjara, Paulus ditangkap gara-gara Injil. Ya, saudara, karena mengabarkan keselamatan, Injil keselamatan. Dan malaikat Allah ya saudara, menolong Paulus. Banyak sekali ya saudara, yaitu bukti nyata peranan malaikat sorga berjaga melindungi orang-orang percaya. Ya, pagi hari ini saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus, keluargamu, keluargaku disertai malaikat sorga. Amin. Setiap tempat usahamu, toko daganganmu, ya rumah saudara dan saya dilindungi malaikat sorga. Yang percaya katakan amin. Kita berikan kemuliaan, tepuk tangan dulu sekali lagi yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus. Karena kuasa Tuhan menyertai saudara dan saya. Saya catat di sini jadi berkat yang baru bagi kita. Secara makna dan secara etimologi, malaikat itu saudara dalam bahasa asli, dalam bahasa Ibrani bunyinya malah. Ya, malah. Atau ya dalam bahasa Yunani bunyinya angelos. Ya, artinya sama, artinya utusan, utusan Allah, ya, atau pembawa pesan, pembawa damai sejahtera sukacita. Ya, malah atau angelos. Ya, dalam bahasa Indonesia jadinya malaikat. Ya, malaikat itu apa? Malaikat itu adalah makhluk rohani. Malaikat tidak mempunyai tubuh fisik, tapi mereka dapat menampakkan diri dalam tubuh manusia. Jadi orang yang dijumpai ya merasa melihat ada seseorang misalnya. Contoh ya, kalau saudara ingat waktu Tuhan Yesus sudah bangkit ya saudara, kubur kosong membuktikan dia hidup. Ya, saudara tahu cerita itu ya. Lalu saudara, murid-murid Yesus datang ya saudara ke kubur, melihat kubur kosong ya, pintu kubur sudah terbuka ya, sudah batunya sudah terguling ya, sudah Maria Magdalena datang juga ke sana dan mereka dijumpai oleh seseorang ya, dan seseorang itu berkata, ya jangan takut bahwa ia sudah bangkit. Ini salah satu contoh aja saudara, masih banyak contoh-contoh yang lain. Ya, mereka melihat dijumpai seseorang. Nah, seseorang artinya kan rupanya seperti manusia. Ya, tapi malaikat tidak punya yaitu bentuk tubuh manusia. Yang kedua, malaikat adalah pelayan Allah. Mereka menjalankan kehendak Allah dengan ketaatan penuh. Ya, sekali lagi malaikat pelayan Allah.
malaikat juga melayani orang percaya. Yang ketiga, malaikat itu pengawal dan penjaga umat Tuhan. Seperti apa yang tadi saya sampaikan, saudara ya. Saudara dan saya, keluargamu, keluargaku, kita dijaga malaikat. Amin. Saudara dan saya, pekerjaan kita dijaga malaikat. Setiap dimanapun saudara dan saya melangkah, kita dijaga malaikat Tuhan. Katakan amin. Saudara dan saya, pagi hari ini, ya kita akan belajar sama-sama. Jadi apa peranan malaikat di dalam hidup orang percaya? Yang pertama, malaikat sebagai pelindung bagi saudara dan saya. Kita buka Daniel 6 ayat 22. Yuk kita lihat satu ayat. Kita baca sama-sama ya. Daniel 6 ayat 22. Kita bersama-sama kita baca. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu. Sehingga apa? Mereka tidak mengapa-ngapakan aku. Karena ternyata aku tak bersalah di hadapannya, tetapi juga terhadap Tuanku, ya Raja. Aku tidak melakukan kejahatan. Haleluya, saudara. Karena ini dari kitab Daniel, tentunya ceritanya tentang Daniel. Ya, saudara, Daniel mengatakan bahwa Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu. Jadi Raja tanya sama Daniel, Daniel, ya kamu kok bisa nggak kenapa-kenapa? Ya saudara, karena Daniel sudah dibuang masuk ke dalam gua singa. Ini cerita sekolah minggu lagi nih saudara. Ya, sementara saudara, singa-singa yang di dalam gua singa itu singa-singa yang lapar. Sebelumnya, dia saudara, sebelum Daniel masuk saudara dilempar ke gua singa, ya ada begitu banyak orang yang sudah, ya maaf saudara ya, orang yang melakukan kesalahan tentunya, ya saudara, yang dikatakan melakukan kesalahan, ya tapi akhirnya ya tidak ya mohon maaf saudara, tidak bertobat. Ya, dan masuk dalam gua singa, akhirnya pulang tinggal nama saudara. Ya, karena singa-singa yang di dalam itu saudara adalah singa-singa yang lapar sekali. Dan Raja merasa kebingungan, kenapa kok Daniel bisa tidak kenapa-kenapa. Ya, dan akhirnya Daniel mengatakan bahwa Tuhanlah yang mengutus malaikat. Dan Tuhanlah yang membuat yaitu mulut singa itu dikatupkan oleh malaikat sorga. Tuhanlah yang akan mengutus malaikat kepada saudara dan saya, keluargamu, keluargaku, atas setiap yaitu pergumulan, tantangan, persoalan yang kita hadapi. Tuhan yang membawa kemenangan kepada saudara dan saya melalui pasukan malaikat sorga. Saudara dan saya dalam berkat perlindungan Tuhan. Yang percaya boleh katakan amin. Kita berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Daniel mengalami perlindungan Tuhan. Ya, sama-sama bilang sama saya, Tuhan melindungi keluarga saya. Amin. Ya, saudara. Siapa orang-orang yang dalam perlindungan Tuhan? Siapa orang-orang yang dalam pertolongan perlindungan Tuhan? Saudara perhatikan ayat ini kembali, boleh ditampilkan. Saya berikan warna yang lain di sana saudara. Daniel mengatakan, sehingga mereka tidak mengapa-ngapakan aku. Singa-singa itu nggak ngapa-ngapain Daniel. Ya, ada orang yang bilang katanya ini jokes aja saudara, lelucon. Kenapa Daniel nggak dimakan? Karena singanya katanya vegetarian saudara. singanya makan tanaman, tumbuh-tumbuhan, makan sayur-sayuran katanya. Ya kan Daniel kan daging gitu saudara ya. Ya makanya nggak diapa-apain. Ya itu jokes aja saudara Bapak Ibu ya. Ya Daniel mengatakan karena mereka tidak mengapa-ngapakan aku, ya karena ternyata aku tidak, boleh ditampilkan lagi ayatnya, karena aku tidak bersalah di hadapannya. Nyanya besar, ya saudara, bahwa Daniel berkata, aku tidak melakukan kesalahan di hadapan Tuhan, tapi juga di hadapan Tuhanku ya Raja, aku tidak melakukan kejahatan. Daniel tidak melakukan kejahatan, sesuatu yang salah di hadapan Allah dan di hadapan pimpinan juga, di hadapan rajanya. Kita menemukan di sini saudara, satu rahasia. Daniel mengalami berkat perlindungan Tuhan karena dia orang benar. Katakan amin. Sama-sama bilang sama saya, orang benar. Sama-sama katakan dengan saya, orang percaya. Ya saudara, orang percaya yang berjalan dalam kebenaran firman Tuhan. Apapun yang saudara dan saya kerjakan dalam berkat perlindungan Tuhan. Amin. Ya saudara, dimanapun saudara dan saya kita ditempatkan, dimanapun saudara dan saya melangkah, ketika saudara dan saya berjalan dalam kebenaran dan kesetiaan kepada Allah. Meskipun kanan kiri, meskipun lingkunganmu, meskipun orang di sekitar saudara, ya saudara berusaha untuk menjebloskan, berusaha untuk mengganggu, berusaha untuk mengatakan ini dan itu. Yang terjadi pada Daniel kan begitu saudara ya. Daniel kan apa? Karena menteri-menteri yang lain tuh nggak suka gitu saudara. Pejabat-pejabat kerajaan yang lain tuh nggak suka kepada Daniel. Tapi Alkitab yang mencatat tidak ditemukan yang namanya kesalahan pada Daniel. Kenapa? Karena dia taat dan setia.
Ya, saya tambahkan sedikit, saudara. Saudara boleh baca di rumah nanti secara lengkap. Di Daniel pasalnya yang ke-6, ayatnya ke-11 dan 12. 3 kali sehari Daniel berlutut dan berdoa memuji menyembah Allahnya. Iya saudara, ini ya saudara salah satu juga faktor yang menyebabkan Daniel mengalami berkat pertolongan perlindungan Tuhan. Amin. Kita tidak tahu 2025 seperti apa. Ya saudara, jangankan 2025 bulan Agustus, September, awal Januari aja kita sudah melihat ya tahun baru aja saudara udah dibuka dengan berita ya walaupun ya saudara itu terjadi di luar negeri. Minggu lalu saya sampaikan sama saudara, mungkin saudara ingat ini berita yang lagi hot-hotnya ya di Los Angeles, California terjadi yang namanya bencana kebakaran. Itu baru bulan Januari saudara. Ya di awal tahun kita diberi berita seperti itu. Banjirop, belum lagi ada ya bencana macam-macam yang lain-lain ya saudara. Apalagi ya sudah kita tidak tahu seperti apa ya saudara yang namanya ya bulan-bulan ke depan ya saudara, dikatakan bahwa suhu bumi ya dikatakan cuaca panas, cuaca ya nggak jelas. Panas, dingin, campur, ya saudara udah kayak orang sakit panas dingin saudara. Ya memang buminya juga kayaknya panas dingin juga saudara. Ya artinya saudara dan saya kita tidak pernah mengerti apa yang saudara dan saya kita akan hadapi. Ya dimanapun saudara dan saya kita melangkah berada, percayalah penuh pasukan malaikat sorga berjaga melindungi saudara dan saya. Selama saudara dan saya berjalan dalam kebenaran, menjaga perkataan kita yaitu hidup kita, pikiran kita, menjaga tangan kita, saudara dan saya aman dalam berkat perlindungan Tuhan yang maha tinggi. Saudara dan saya kita terus dalam yaitu kebaikan Tuhan. Darah Yesus tutup bungkus saudara dan saya, yang ada minyak dan anggur tidak dirusakkan. Yang percaya berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Urapi anak-anakmu, urapi keluargamu. Saya percaya saudara, di mana umat Tuhan yang ada pengurapan Tuhan, yang ada urapan kuasa Roh Kudus, Roh Allah. Ya Daniel diurapi, saya percaya Daniel diurapi. Makanya dia bisa di dalam kerajaan itu saudara, di dalam pemerintahan kerajaan sampai beberapa generasi. Ya saudara, Daniel diurapi Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, aku diurapi. Amin. Ya saudara dan saya diurapi. Saya catat ya saudara dalam yaitu pada pagi hari ini dalam setiap langkah hidup saudara dan saya, Tuhan menyediakan perlindungan melalui malaikatnya. Katakan amin. Ya saudara, dimanapun saudara dan saya melangkah, ya urapi anak-anakmu, urapi tempat tinggalmu. Begitu banyak kesaksian yang saya sampaikan juga, saudara-saudara juga pernah mendengar orang-orang yang ditolong Tuhan ya dalam berkat pelindungan Tuhan. Memang kita nggak bisa lihat. Tapi kalau saudara dan saya imani, percayai, setiap saudara dan saya masing-masing ada malaikat, pasukan malaikat surga berjaga melindungi kita. Katakan amin. Jadi jangan sampai enggak diurapi. Amin. Ya saudara, ya urapi rumahmu, urapi tempat daganganmu, tokomu, ya urapi meja kerjamu, ruangan kerjamu. Ada jemaat pernah bersaksi saudara Bapak Ibu, mereka berlibur ya sekeluarga, apalagi kayak besok-besok ini kan musim liburan ya. Long weekend katanya saudara ya, dari kemarin ya, hari Sabtu apa hari Jumat tuh ya. Ya kan Minggu, Senin, Selasa saya bersyukur puji Tuhan jumpa saudara Bapak Ibu ya. Masih beribadah, ya beribadah dulu ya saudara. Boleh liburan gak Pak Pendeta? Terserah ya saudara mau liburan silakan. Ya duit saudara bukan duit saya kan. Tapi cari kerajaan Allah dan kebenarannya semua ditambahkan. Amin. Ya saudara dan saya dalam berkat penyertaan Tuhan. Saudara keluarga ini ya pergi berlibur ya, tapi mereka mereka jemaat ibadah yang beribadah dengan setia. Ya tidak pernah meninggalkan beribadah, ya ada kesempatan mereka berlibur. Sebelum mereka berlibur saudara, tadinya udah mau langsung pergi, tapi ya yang punya rumah ini, Bapak Ibu ini saudara sebelum pergi berlibur mengurapi tempat tinggal mereka terlebih dahulu. Singkat cerita saudara, ya ternyata mereka nggak tahu tetangga-tetangganya pada liburan juga. Jadi satu deretan rumah itu pada banyak yang libur. Ya lalu ketika mereka sedang berlibur saudara, ada orang jahat. Ya orang ini saudara mau mengambil barang-barang ya saudara, ada pencuri gitu saudara ya. Dari rumah ke rumah karena mereka tahu bahwa rumah-rumah ini pada liburan semua. Ya dan saudara dimulai dari tetangganya 2-3 rumah di sebelahnya, pindah ke sebelahnya saudara pencurinya ini. Sampai mau masuk ke rumahnya jemaat ini saudara, ini rumah ketiga atau rumah keempat gitu saudara. Mereka sudah mau masuk tapi tidak jadi masuk karena pencurinya ketangkep dan mereka cerita gitu saudara. Ya kepada pihak yang berwajib bahwa tadinya mereka sudah mau masuk karena mereka sudah berhasil melewati
pintu gerbang, saudara. Tapi ketika mereka berhasil melewati pintu gerbang, di depan teras rumah mereka seperti mereka melihat ada dua orang besar-besar lagi tinggi besar gitu, saudara. Lagi berjalan-jalan, akhirnya mereka kabur, saudara. Mereka tidak jadi masuk. Ya, ketika mereka berhasil melewati pintu gerbang, mereka kaget seperti melihat ada dua orang tinggi besar. Ya, mereka pikir itu yang jaga rumah atau security, saudara. Sehingga mereka kaget dan mereka akhirnya meninggalkan rumah tersebut. Ya, satu-satunya yang tidak diambil, yang tidak dicuri. Satu-satunya rumah yang ada kuasa minyak urapan. Ada pasukan malaikat sorga. Ada kuasa Tuhan. Ada urapan Roh Kudus. Ada kasih Tuhan. Ada kuasa Tuhan menyertai setiap orang-orang yang percaya. Yang ada minyak anggur tidak dirusakan. Berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang terbaik. Hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Katakan amin. Ya, saudara dan saya, hari ini kita harus percaya, harus punya pengharapan, harus punya iman. Saudara dan saya dalam berkat perlindungan Tuhan. Amin. Iya, saudara. Ada orang yang bertanya, tapi Pak, ya yang lainnya bagaimana? Selalu saudara saya menyampaikan bahwa di zaman akhir ini, saudara dan saya, kita akan melihat yang namanya pemurnian. Ya, saudara, kita prihatin. Ya, saudara, kita berdoa. Ya, saudara dan saya, kita dalam berkat perlindungan Tuhan. Katakan amin. Ya, agar dunia melihat di zaman akhir, ya Tuhan yang janji, bukan manusia yang berjanji. Bahwa janji Tuhan digenapi. Wahyu 6 ayat 6. Saudara boleh baca dengan lengkap di rumah. Ya saudara, janganlah rusakan yang ada minyak, yang ada anggur itu. Amin saudara. Agar saudara dan saya pagi hari ini, ya apapun yang hari nanti kita akan hadapi 2025, kita percaya penuh kuasa Tuhan menyertai kita. Kasih setia Tuhan ada pada saudara dan saya. Saudara dan saya dalam berkat perlindungan Tuhan. Kita berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang paling luar biasa bagi nama Tuhan Yesus. Yang kedua, sama-sama kita lihat firman Tuhan, saudara. Apa peranan malaikat bagi hidup orang percaya? Malaikat sebagai penyampai pesan dari Allah. Ya, messenger, seperti yang tadi saya sampaikan di awal, ya malak atau angelos, itu artinya utusan Allah, pembawa pesan, pembawa kabar sukacita. Ya, Maria dan Yusuf, ibu Yesus, ayahnya Yesus, ibunya Yesus, menerima kabar dari malaikat. Kita ini pasti saudara tahu ya, malaikat yang sangat terkenal namanya Gabriel. Ya, saudara. Ada yang lain, bukan hanya Gabriel, Mikael. Ya, saudara. Ada yang lain juga, saudara, kerubim. Ya, kalau saudara mungkin bingung kerubim. Nah, kerubim ini seperti ini, saudara. Di perjamuan kudusnya Tiberias. Jadi perjamuan kudusnya Tiberias ini, saudara, ada gambarnya, ditutup perjamuannya. Itu bukan kebetulan. Saya pernah sampaikan tentang ini, saudara ya. Tapi semua, ya saudara, karena Tuhan yang mengkehendaki. Tuhan yang memerintahkan kepada gereja ini, agar saudara dan saya setiap hari engkau dan aku ada dalam berkat perlindungan Tuhan, ada dalam kekudusannya Allah. Kekudusan Tuhan menjadikan saudara dan saya sembuh, sehat. Saudara dan saya diberkati berhasil, usahamu maju, diberkati. Saudara dan saya, apapun yang kita kerjakan, keluarga kita berbahagia dalam kasih Tuhan. Amin. Sama-sama saudara kita lihat firman Tuhan. Kejadian 22, 11 dan 12. Kita perhatikan bersama-sama. Kejadian 22, 11 dan 12. Malaikat sebagai penyampai pesan Allah. Tapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya. Abraham, Abraham. Sautnya, ya Tuhan. Ayat 12. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu. Dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Amin. Saudara, ya ada satu kali, saudara pasti tahu juga, ini cerita sekolah minggu juga sebenarnya, saudara. Ada satu kali saudara Abraham membawa anaknya Ishak, ya, dan naik ke atas gunung Moria, ya, seperti perintah Tuhan kepada Abraham. Abraham tidak berargumen kepada Allah sedikit pun. Ya, Abraham taat. Sama-sama katakan dengan saya harus taat. Amin. Saudara dan saya, orang taat selamat, orang taat pasti lihat berkat. Orang taat pasti ngalami mujizat, yang setuju bilang amin. Ya saudara, maka karena ketaatannya Abraham, ya walaupun dia mungkin bisa berkata kepada Tuhan, Tuhan kenapa anak saya yang dibawa, kenapa nggak anaknya orang lain, bisa aja begitu saudara ya. Tuhan kenapa keluarga saya, kami menantikan anak ini, ya Tuhan sampai umur saya, ada yang tahu Ishak lahir umur Abraham berapa? 100 tahun saudara, 100 tahun. Untung Abraham orang Israel, orang Yahudi. Kalau Abraham orang Tomohon, saudara, waduh,
orang Sulawesi Utara. Iya saudara, udah mati berdiri kali itu saudara. Kenapa? Karena diomongin sama tetangganya saudara. Ya, orang Indonesia kan kadang begitu saudara. Ada ya tetangga yang begini, yang kurang, tetangga. Ya semua, yang kurang diomongin, yang lebih diomongin. Iya saudara, yang ya tiba-tiba kayak mendadak diomongin. Ya yang gak punya diomongin juga. Nah itulah kira-kira begitu saudara. Ya kalau Abraham ya tinggalnya di Sulawesi Utara mungkin saudara ya. Saya orang Sulawesi Utara juga saudara, jadi gak apa-apa saudara ya. Mungkin Abraham mungkin udah pusing kali saudara. Ya waduh diomongin tiap hari, mana gak punya keturunan, gak punya, katanya ibadah-ibadah, mana katanya berdoa. Iya saudara, tapi karena Tuhan taat, karena Abraham maksud saya, karena Abraham taat dan setia, karena Abraham melihat kasih Tuhan, kuasa Tuhan nyata di dalam kehidupannya, maka saudara, ia terus membawa hidupnya tunduk dan taat kepada Tuhan. Tuhan mengaruniakan keturunan kepadanya. Siapa yang percaya sepanjang 2025 ada pertolongan berkat Tuhan, ada kasih sayang mujizat Tuhan terjadi ketika saudara dan saya taat pada Tuhan. Yang percaya berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ketika saudara dan saya membawa diri kita terus taat. Saya tahu saudara, untuk taat dan setia memang tidak mudah. Itu diperlukan waktu, proses. Ya, tapi tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Katakan amin. Bagi manusia itu sulit, bagi manusia itu susah, tapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Maka karena Abraham telah mengalami ya sudah kebaikan, pertolongan Tuhan, perlindungan Tuhan, maka Abraham taat membawa anaknya naik ke atas Gunung Moria, ya, dan melakukan tepat seperti apa yang Tuhan suruhkan. Ya, di detik-detik terakhir malaikat datang, malaikat membawa pesan. Ya, saya berdoa saudara dan saya, Tuhan beri hikmat kepada keluargamu-keluargaku. Katakan amin. Tuhan berbicara kepada saudara dan saya melalui malaikat Tuhan. Katakan amin. Ya saudara, bahwa dalam setiap keadaan situasi, dalam keadaan terjepit sekalipun. Ini kan terjepit saudara ya. Keadaan yang udah detik-detik terakhir gitu. Abraham sudah mengangkat pisau. Ya sudah mau, ya saudara mau menyembelih gitu ya, melakukan tindakan kepada anaknya, ya artinya kan telat beberapa detik saudara, beberapa saat aja, mungkin Ishak anaknya udah disembelih sudah Bapak Ibu. Ya kita belajar saudara, dalam keadaan terjepit sekalipun, Tuhan tidak pernah lalai untuk menolong saudara dan saya. Waktu Tuhan, pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat untuk menolong, memberkati, mengadakan mujizatnya bagi orang-orang yang percaya. Yang percaya berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang terbaik bagi Tuhan. Katakan amin. Ya saudara, saya catat di sini sudah jadi berkat yang baru. Next slide, dikatakan pesan Tuhan melalui malaikat selalu membawa kepastian akan kasih dan kehendak Tuhan. Katakan amin. Ya, walau dalam keadaan yang mungkin kita nggak ngerti, ya percayalah penuh, ya Tuhan tidak pernah terlambat. Allah sudah melihat ketaatan Abraham, maka Allah mengirimkan malaikatnya, ya, dan akhirnya Ishak selamat, Abraham selamat, mereka berbahagia, ya saudara. Dan akhirnya saudara, ya ada keturunan, akhirnya apa saudara, menjadi bangsa yang besar, akhirnya janji Tuhan digenapi dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Amin. Ya saudara, karena tanpa Ishak nggak ada Yakub. Kan Abraham, Ishak siapa? Abis Ishak siapa? Yakub. Kan Abraham, Ishak, Yakub. Tanpa Ishak nggak ada Yakub saudara. Ya, tanpa Yakub nggak ada yang lain-lainnya saudara. 12 suku Israel itu saudara. Itu sebabnya hari ini saudara dan saya, kita lihat betapa pentingnya peranan malaikat di dalam kehidupan saudara dan saya dalam segala keadaan. Amin. Ya, saya pernah ketemu ada sepasang suami istri, ya saudara, mereka baru keluar habis dari mall sama keluarga, suami istri, anaknya masih kecil. Singkat cerita mereka bawa di dalam mobil, saudara, pada jalan pelan saudara, ya, padahal pelan jalannya saudara, tiba-tiba ada mobil menyambar dari arah yang tidak, mereka kaget saudara, dan akhirnya mobil Pak Yoga namanya, mobilnya Pak Yoga ini berguling-guling saudara, dan benar-benar wah itu bannya ada di atas saudara. Jadi keadaan mobilnya kebalik saudara. Ya, tapi Tuhan tidak pernah terlambat sedikit pun. Katakan amin.
Ya saudara, bahwa mereka adalah orang-orang ya saudara jemaat Tuhan yang selalu percaya kepada kuasa Tuhan, selalu mengurapi ya saudara tubuhnya, keluarganya dengan sarana kuasa minyak urapan. Singkat cerita saudara, mereka keluar dari mobil kendaraan mereka dengan sendirinya saudara, tanpa pertolongan orang. Ya, tapi dibawa ke rumah sakit, ditolong orang, sampai di rumah sakit saudara Bapak Ibu, dokter nyatakan, 3 dokter berbeda menyatakan tidak ada patah tulang, tidak ada sakit penyakit apapun, tidak ada luka apapun. Setelah di scan semuanya sudah di ronsen, hasilnya baik, tidak dirusakkan, terpelihara sempurna, sehat panjang umur, tegap sentosa, yang ada minyak anggur, tidak dirusakkan. Kita berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang paling dahsyat hanya bagi nama Tuhan Yesus. Katakan puji Tuhan. Amin. Haleluya, terpujilah nama Tuhan Yesus yang menolong saudara dan saya. Itu sebabnya sekali lagi pagi hari ini saudara dan saya jangan lupa berdoa. Jangan lupa saudara dan saya baca firman Tuhan. Jangan lupa urapi tubuhmu, keluargamu dengan sarana kuasa minyak urapan. Amin. Karena seringkali saya sampaikan saudara, doamu yang hanya beberapa menit, ya saudara, itu menolong hidupmu. Ya saudara, doa kita yang mungkin hanya beberapa menit, ya saudara, mungkin saudara buru-buru, saudara, aduh Pak, saya mau berangkat gereja, saya mau berangkat kerja, saya mau berangkat kuliah, saya mau berangkat meeting Pak, buru-buru Pak. Tapi ketika saudara dan saya memberi diri kita, menundukkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan, kuasa Tuhan yang besar, menaungi saudara dan saya, menyertai saudara dan saya, tunduklah di dalam doa. Amin. Beberapa menit usahamu berhasil, interview bekerjamu berhasil, ujian UTS UASmu berhasil. Saya terlalu percaya bahwa saudara dan saya, kita nggak akan pernah, sekali lagi saudara, anak-anak Tuhan, orang-orang percaya tidak pernah kekurangan segala yang baik. Tuhan sertai saudara dan saya masuk dalam kemuliaan Tuhan. Yang percaya berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Kita bangkit berdiri, kita tutup Alkitab kita bersama-sama dengan ucapan syukur. Kita bawa hidup kita pada pagi hari ini untuk mengucap syukur, menyembah Tuhan Yesus. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan menyertai orang-orang percaya. Bagi orang percaya tidak ada yang terlalu sulit bagi saudara dan saya. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya dekat Allah saja aku tenang, hanya dekat Allah saja aku kuat. Daripadanya lah kekuatan dan keselamatanku. Hanya dialah gunung batu dan kota bentengku. Aku tidak akan goyah sampai selama-lamanya. Kekuatan firman-Mu menyertai kami, kasih-Mu Tuhan Yesus memelihara kami, sehingga hari ini Tuhan Yesus kami boleh kembali diingatkan, biar firman Tuhan menjadi rema, menjadi kekuatan yang baru bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus, sepanjang 2025 kami setia kepada Tuhan Yesus. Kami percaya, kami terus taat kepada Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus berkat perlindungan-Mu bagi keluarga kami, usaha kami, bisnis kami, pekerjaan, karir kami, kesehatan kami senantiasa nyata dalam nama Tuhan Yesus di dalam kehidupan kami. Kami tolak segala roh celaka bahaya, kami tolak segala roh maut. Malaikat surga berjaga melindungi setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Mulai dari awal tahun ini, mulai dari bulan ini Tuhan, sampai 11 bulan ke depan. Dan di akhir tahun kami kembali mengucap syukur untuk penyertaan perlindungan Tuhan yang begitu luar biasa di dalam kehidupan kami. Tuhan yang sama yang melindungi kami, yang menolong kami di 2024. Tuhan yang sama juga dengan pasukan malaikat sorga berjaga melindungi kami. Pada pagi hari ini Tuhan Yesus, kami mengucap syukur oleh kasih Tuhan Yesus melalui firman-Mu. Kami datang bawa ucapan syukur kami yang terbaik bagi Engkau ya Tuhan. Maka berkati ya Tuhan Yesus setiap pekerjaan karir anak-anak-Mu, diberkati mengembang ke kanan ke kiri, terus naik tidak turun, jadi kepala bukan ekor. Dalam nama Tuhan Yesus diberkati menjadi majikan, diberkati menjadi warga sorga. Dalam nama Tuhan Yesus usaha karir kami, masa muda kami diberkati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur buat firman-Mu. Semua yang disayang Tuhan Yesus bersama-sama kita katakan amin. Berikan kemuliaan, tepuk tangan lagi buat Tuhan. Silakan kembali duduk Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita bangkit berdiri saudara, kita sambut tubuh dan darah Tuhan Yesus pada pagi hari ini. Puji nama Tuhan. Tubuh dan darah-Mu tercurah bagi setiap kami Tuhan Yesus. Dan darah-Mu tercurah bagi kami, menyucikan
sempurnakan hidup kami. Mari kita angkat roti tinggi di atas kepala yang akan dibentuk menjadi tubuh Tuhan Yesus Kristus. Dengan iman kepada Tuhan Yesus, bersama-sama kita berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti hidup yang turun dari sorga. Inilah tubuh Tuhan Yesus yang tergantung di atas kayu salib. Yang pertama, yang menyempurnakan kami bersama keluarga, diselamatkan masuk dalam kerajaan sorga. Yang kedua, kami punya iman dibangkitkan pada hari kiamat, terbang ke awan-awan, jumpa Tuhan Yesus di ruangan Maha Kudus. Yang ketiga, tubuh Tuhan Yesus yang tergantung di atas kayu salib menyelamatkan kami bersama keluarga sempurna sehat. Dalam nama Tuhan Yesus, kami tolak tumor kanker, kami tolak kistemium, kami tolak stroke, kami tolak leukemia. Benjolan sembuh, segala penyakit, penderitaan, kutuk gagal telah diselesaikan di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus, tubuh kebangkitan kehidupan. Amin. Mari bersama-sama kita makan. Inilah tubuh Tuhan Yesus, tubuh kebangkitan kehidupan. Mari kita angkat anggur yang akan dibentuk menjadi darah Tuhan Yesus Kristus. Dengan iman percaya kepada Tuhan Yesus, bersama-sama kita berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus yang tercurah, tertumpah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Yang pertama, kami bertobat ya Tuhan dari segala dosa. Kami tolak zina cabul, kami tolak orang ketiga, kami tolak poligami, poliandri. Jauhkan kami ya Tuhan dari perceraian. Berkati ya Tuhan kami dan keluarga, oleh kasih setiamu kami terpelihara sempurna, saling mengasihi, saling mengampuni, saling setia, saling menghargai, rukun damai bersama keluarga. Berkat Tuhan dicurahkan berlimpah bagi kami. Yang kedua, oleh kuasa darah Tuhan Yesus kami dimeteraikan menjadi warga sorga. Warga sorga punya rumah di bumi, rumah di sorga, tidak mengembara. Oleh darah Tuhan Yesus kami adalah ciptaan yang baru, segambar, serupa dengan Tuhan Yesus. Ciptaan yang baru, tangan dan mulut kami, pikiran kami diberkati, tidak tercemar, diurapi dalam nama Yesus, tidak berdusta, tidak mencuri, agar apapun yang kami kerjakan, kami doakan di dalam Tuhan berhasil. Yang ketiga, oleh setiap tetes darahnya, bilur-bilurnya, apapun penyakit sudah menjadi sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Kami tolak migrain, vertigo, kami tolak insomnia. Dalam nama Yesus kami tolak terkapar, kami tolak segala virus, apapun namanya, dihancurkan oleh darah Yesus. Jantung kami sehat, kami tolak serangan jantung mendadak. Paru-paru sehat, kami tolak asma, tidak TBC. Ginjal kami sehat, kami tolak cuci darah, kami tolak diabetes, hepatitis, kami tolak darah tinggi, darah rendah, tidak alergi, tidak keropos tulang. Oleh darah Yesus, empedu sehat, pankreas sehat. Dalam nama Tuhan Yesus, kolesterol kami normal, gula darah normal, tekanan darah normal, mata kami sehat, tidak katarak. Dalam nama Yesus, tidak saraf kejepit, perjamuan kudus memberkati kami. Darah Yesus, peredaran darah kami lancar, kami tolak penyumbatan, kami tolak pecah pembuluh darah. Oleh darah Yesus, kami sembuh, kami sehat, kami sembuh. Masing-masing secara pribadi kita boleh berdoa kepada Tuhan Yesus. Saudara boleh naikkan setiap doamu secara pribadi kepada Tuhan. Apa yang hari ini kau perlukan, minta pada Tuhan. Jika ada kebutuhan, mintalah secara pribadi kepada Tuhan. Dan imanilah oleh darah Tuhan Yesus, segala penyakit sudah menjadi sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Misalkan Bu Priscilla sempurna sehat dalam nama Yesus. Kami tolak sel-sel kanker tumor dihancurkan dalam nama Yesus. Misalkan Pak Andi sempurna sehat oleh darah Yesus. Sel-sel kanker tumor dihancurkan oleh darah Tuhan Yesus. Sudah menjadi sembuh, Tuhan jamah, Tuhan jumpai. Yesus Kristus Tuhan Allah kami yang punya sorga, Juru Selamat yang hidup dalam nama Yesus.
Kembali bersama-sama dengan iman kita berdoa. Tuhan Yesus yang mengajar kepada gereja Tiberias, perjamuan kudus ini kuasanya lebih dari roti mana. Bangsa Israel 40 tahun makan mana terpelihara. Kami raih janji Tuhan di akhir zaman. Kami yang terima kuasa minyak dan anggur tidak dirusakkan. Dalam nama Yesus kami tolak miskin, kami tolak bangkrut, kami tolak hutang-hutang lunas terbayar. Di bulan ini kami tolak roh celaka bahaya. Kami tolak roh maut, malaikat surga, jaga keluarga kami. Kami tolak segala setan dan perbuatannya. Kami tolak fitnah atas pribadi, keluarga, dan gereja. Setiap niat-niat orang jahat dihancurkan, dipatahkan dalam nama Yesus. Perjamuan kudus memberkati kami. Jubah kekudusan bersama keluarga. Suatu hari kami diberi jubah pesta di sorga. Tubuh kemuliaan, perjamuan kudus memberkati kami. Kasut sepatu baru, artinya kami punya roh majikan. Apa yang kami pegang, kami injak, diberkati Tuhan. Berhasil, segala penyakit, penderitaan, kutuk gagal telah diselesaikan di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus, darah kehidupan, kebangkitan. Amin. Mari bersama-sama kita minum, inilah darah Tuhan Yesus, darah kehidupan, kebangkitan. Kristus, saudara Bapak Ibu yang ada minyak, mari siapkan minyakmu. Saudara yang di live streaming siapkan minyakmu. Saudara yang belum punya nanti terima dari depan. Berapa hari kemarin saudara saya jumpa dengan ada rekan hamba Tuhan. Ya saudara-saudara, dia bercerita bahwa ketika ada salah satu tempat ya saudara di daerah Jawa Barat gitu saudara, kira-kira saudara ya. Jadi ada bangun buat ibadah kita Tiberias saudara ya. Jadi ketika tempat itu mau diadakan ibadah ya saudara Bapak Ibu, persiapan gitu saudara, ada beberapa kali dia mengalami ya saudara, karena perlindungan dan pertolongan Tuhan sangat nyata luar biasa. Ya satu hari saudara dia bangun tidur, di tempat tidurnya di balik bantalnya saudara ada benda-benda tajam saudara, ada paku-paku kecil, karat-karat gitu saudara, dan mereka kaget sama sekeluarganya. Ya, dan mereka terus berdoa mengurapi rumahnya. Berapa hari kemudian ya mau mengambil sesuatu dari tas yang biasa dia pakai, ya diambil barang dari dalam, mau ambil sesuatu, ternyata diraba ada kayak benda-benda tajam, cutter-cutter kecil gitu yang karat-karat saudara. Tapi perlindungan Tuhan nyata di dalam hidup orang-orang percaya. Amin. Seperti yang saudara dan saya tadi kita dengar firman Tuhan, Daniel berjalan dalam kebenaran dan kesetiaan dalam Tuhan. Amin. Kalau saudara dan saya setia taat kepada Tuhan, tidak perlu cemas, tidak perlu takut. Yang ada minyak anggur tidak dirusakkan. Saudara dan saya dalam berkat perlindungan Tuhan. Amin. Mari kita angkat minyak urapan dengan iman kepada Tuhan Yesus. Bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan yang disucikan gereja martir, gembala martir. Minyak urapan ini memuliakan Allah dan kami manusia. Kami muliakan Tuhan Yesus, Tuhan Allah kami yang punya sorga. Silahkan Tuhan Yesus memberkati kami jadi warga sorga. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan yang kudus, mengurapi kami mulia, penuh kuasa mujizat, diberkati berhasil. Setiap tetes minyak ini dalam nama Tuhan Yesus, penuh kemuliaan Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, dioleskan pada yang sakit, sembuh. Kami tolak segala setan dan perbuatannya. Kami diurapi lebih dari teman sekutu. Kami dijaga malaikat, kami disayang Tuhan Yesus. Kami percaya mujizat pasti terjadi. Amin. Saudara boleh oleskan di kening, juga di tubuh, atau mungkin ada bagian yang sakit saudara urapi, oleskan. Saudara dan saya dijaga malaikat, menjadi warga sorga, digandeng Tuhan Yesus suatu hari, terbang ke sorga, pesta di sorga. Selama di bumi saudara dan saya sehat, umur panjang, tegap sentosa, dalam berkat perlindungan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, diberkati sehat, panjang umur, diberkati berhasil, bersama keluarga, berbahagia di dalam nama Tuhan Yesus. Perjalanan anak-anakmu pulang kembali ke tempat mereka masing-masing dalam berkat Tuhan, dalam perlindungan Tuhan. Apa yang mereka kerjakan diberkati Tuhan, berhasil dalam nama Tuhan Yesus. Berkati suami istri, rumah tangga, keluarga ya Tuhan, dalam kasih sayang Tuhan, dalam kasih mula-mula setiap hari diberkati, dipelihara Tuhan. Anak-anak muda diberkati, berhasil, masa depannya indah, masa mudanya berhasil, bahwa masa depan sungguh ada, pengharapan dalam Tuhan tidak akan hilang dalam nama Tuhan Yesus. Maka setiap pokok doa umatmu dikabulkan Tuhan. Yang sakit sembuh, yang lemah kuat, yang terikat dilepaskan dari segala penderitaan, yang gagal diberhasilkan oleh Tuhan, yang kekurangan Tuhan berkati. Limpah kasih setia Tuhan di dalam kehidupan
kehidupan setiap anak-anak-Mu. Berkati ya Tuhan Yesus, dalam nama Yesus, yang interview bekerja berhasil dalam nama Yesus, yang berdoa untuk rumah, berkati Tuhan punya rumah di bumi, rumah di sorga Tuhan sediakan. Berkati keturunan ilahi, berkati pekerjaan yang diberkati yang berhasil dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur perjalanan bahkan juga sepanjang 2025 kehidupan kami dalam berkat perlindungan Tuhan, dalam kasih sayang Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, berkati setiap anak-anak-Mu yang beribadah, Pak Henry dan keluarga diberkati, Bu Pinkan dan keluarga diberkati, berkati Bu Intan dan keluarga, berkati Pak Yobel dan keluarga, berkati Daniel William, berkati Pak Anggoro dan keluarga, Pak Boy Rando dan keluarga diberkati, Pak Andre, Bu Alin diberkati, Tuhan berhasil, berkati Lina dan keluarga, dalam nama Tuhan Yesus, Pak Noli dan keluarga diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan kami akan pulang meninggalkan tempat ini. Tuhan sertai, Tuhan jaga, berkati juga setiap kami yang sudah melayani, maka pagi hari ini, bahkan sepanjang hari ini, dalam kasih sayang Tuhan. Berkati worship team, berkati Alvarado, Vander dan semua rekan-rekan, diberkati di sayang Tuhan, tim event, bahkan Asher, guru sekolah minggu, soundman, operator media, diberkati Tuhan. Gembala sidang kami, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, panjang umur penuh kemuliaan Tuhan, bersama anak cucu mantu keluarga, berbahagia. Bapak Pendeta Argo Pariaji, diurapi penuh kuasa mujizat Tuhan. Setiap acara program gereja, Tuhan berkati, berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Maka Tuhan Yesus, kami juga berdoa retret Pasutri penuh kemuliaan Tuhan Yesus. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, ada banyak pasangan-pasangan suami istri yang mendaftar dan diberkati, dipulihkan, yaitu menjadi keluarga yang kudus, keluarga yang berbahagia, keluarga yang punya rumah di bumi di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus. Maka juga retret Holy Land, Tuhan Yesus memberkati, dan juga yaitu acara baptisan selam, Tuhan Yesus memberkati dalam nama Tuhan Yesus, diurapi penuh kemuliaan, penuh kuasa mujizat Tuhan. Akhirnya pulanglah dalam damai sejahtera Allah. Angkat kedua tanganmu, terimalah berkat Tuhan. Diberkatilah engkau dalam kesehatanmu, diberkatilah engkau dalam keluargamu, diberkatilah engkau dalam pekerjaan studi pelayananmu. Diangkatnya kita jadi kepala bukan ekor, tetap naik dan tidak turun. Dalam nama Tuhan Yesus, apa yang kita kerjakan bersama dengan Tuhan, di dalam kekudusan Tuhan yang membuat berhasil. Maka terimalah kasih, kuasa, rahmat, anugerah, damai sejahtera yang melimpah memberkati kita sekalian mulai hari ini sampai Maranatha. Kedua kali Tuhan datang jemput kita semua terbang ke awan-awan. Jumpa Tuhan Yesus sepanjang masa. Keluargamu, keluargaku jadi tetangga di sorga. Haleluya. Yang diberkati katakan amin. Shalom, selamat hari Minggu, Tuhan pasti memberkati.